Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fransela Dwi Oktaviasari dengan NPM 22755095. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan, mata kuliah akuntansi sektor publik. Terus kita ke slide yang pertama, itu akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dan belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai karyawan bersih. Klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Klasifikasi belanja menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013 ini ada 3. Yang pertama itu belanja operasi, belanja pegawai, belanja barang, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial. Yang kedua ini belanja modal. Terus yang ketiga ini belanja tak terduga. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali. Belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada laporan realisasi anggaran. Lanjut ke slide akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Klasifikasi beban ada 2, yaitu beban operasi sama beban transfer. Beban operasi adalah beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain. Terus beban transfer itu adalah beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Beban non-operasional, beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari definisi penjualan aset non-lancar, definisi penyesuaian kewajiban jangka panjang, serta defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Beban luar biasa untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa, yang termasuk kejadian luar biasa antara lain itu adalah tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, serta kejadian di luar kendali pemerintah. Terus lanjut ke prinsip pengakuan dan pengukuran. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban ialah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Terjadinya konsumsi aset ialah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa ialah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Koreksi atas bebab penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban dan periode berjalan
dan penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Pencatatan dan penyajian beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional atau LO dan neraca Pemda. Berikut adalah contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban dan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD, yaitu beban di debit pada kas di bendahara pengeluaran. Terus dicatat di kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Selanjutnya contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban dan mekanisme pembayaran LS di SKPD, yaitu beban di debit dan RKPPKD-nya di kredit. Beban dilaporkan dalam laporan operasional atau LO. Akuntansi persediaan. Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau suppliers yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurang waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan yaitu persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, serta persediaan amunisi. Terus lanjut ke prinsip pengakuan dan pengukuran. Persediaan nilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian, maka nilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau barang yang dinilai sebesar nilai wajar. Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Lanjut ke pencatatan persediaan, yaitu ini dicantumkan contoh pencatatan jurnal finansial saat pembelian persediaan dengan mekanisme UP. Jurnalnya itu persediaan di debit pada kas di bendahara pengeluaran di kredit. Penyajian. Persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh transaksinya yaitu misalnya dibayarkan gaji bulan Desember tahun 2022, Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta menggunakan mekanisme LS. Terus jurnal pembukuan SKPD-nya itu atau Satuan Pejabat Pemerintah Daerah yaitu jurnal LRA belanja pegawai pada perubahan SAL senilai 600 juta. Terus jurnal LO-nya itu beban pegawai di debit senilai 600 juta pada RKPPKD-nya itu 600 juta di bagian kredit. Pembukuan PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Jurnal LO-nya itu RK SKPD di bagian debit senilai 600 juta pada kas di kas daerah senilai 600 juta di kredit. Lanjut ke contoh transaksi SKPD. Dibeli perlengkapan kantor senilai 800 juta rupiah oleh Dinas Pendidikan menggunakan mekanisme UP dan GU. Pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kasnya itu, jurnal LRA-nya itu belanja barang di bagian debit senilai 800 juta rupiah pada perubahan SAL di bagian kredit senilai 880 juta rupiah. Jurnal LO-nya itu beban barang di bagian debitnya itu senilai 80 juta rupiah pada kas di bendahara pengeluaran di bagian kredit senilai 80 juta rupiah. Pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU. Jurnal LO-nya itu kas di bendahara pengeluaran senilai
80 juta rupiah di bagian debit pada RK PPKD senilai 80 juta rupiah di bagian kredit. Terus pembukuan PPKD-nya itu, jurnal LO-nya itu, RK SKPD-nya itu senilai 80 juta rupiah di bagian debit pada kas di kas daerah senilai 80 juta rupiah di bagian kredit. Lanjut ke contoh transaksi persediaan. Pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta rupiah, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 6 juta rupiah. Jurnal LO-nya itu persediaan pada beban persediaan senilai 4 juta rupiah. Nah, pada akhir tahun 2023, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta rupiah, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 12 juta rupiah. Jurnal LO-nya itu beban persediaan pada debit senilai 4 juta rupiah, pada persediaan di bagian kredit senilai 2 juta rupiah. Oke, sekian pembahasan materi dari saya. Sekian, terima kasih.